Dia lewatin lorong itu dan masuk kamar mandi. Kelar urusan dia di kamar mandi, keluar nih dia. Pas keluar itu, ya, assalamualaikum teman-teman, baik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini gue akan ceritain kisah-kisah dari kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, di cerita kali ini ada sebuah cerita dari pengirim yang cukup misterius nih bro. Jadi ada seseorang perempuan nih bro, namanya Devana. Nah, dia sama suaminya pulang nih ke kampung halaman si suami tuh. Suaminya ini namanya Rama. Yang aneh adalah mulai pertama nyampe di desa itu, Devana udah ngerasa kayak ada aura-aura yang gak beres nih. Mak Jani, ibu mertuanya Devana, sambutannya kayak yang aneh gitu. Dan itu ngebuat Devana jadi agak bingung. Padahal baru mereka sampai di kampung halamannya si Rama, Mak Jani malah nyuruh mereka buat pulang. Jangan di situ. Nggak cuma itu, kejadian-kejadian aneh lainnya mulai itu bermunculan. Pokoknya semakin lama mereka tinggal di desa itu, semakin banyak kejadian-kejadian janggal. Mak Jani tuh kayak punya sesuatu yang disembunyiin. Dan itu ngebuat Devana jadi nggak betah tinggal di situ. Dia tuh ngerasa kayak nggak diterima gitu loh. Dan yang jadi pertanyaan sekarang adalah, kenapa sih Mak Jani bersikap seperti itu? Apa yang sebenarnya dia lagi sembunyiin? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Ya, beginilah Neng. Memang jauh sih, tapi enak kan udaranya, seger. Kang, pelan-pelan ya. Jalan di depan kayaknya banyak kerikil. Istri saya lagi hamil. Kok merem sih mas? Katanya udah mau sampai. Kalau kelewat gimana? Ya maaf Neng, aku agak pusing. Intinya mah kita lurus aja sampai ketemu pertigaan yang jalannya nanjak. Nanti ada pos di kiri jalan. Aku mau merem bentar ya. Punten. Ini udah sampai di pertigaan. Kita belok kiri apa lurus? Belok kiri Kang. Rumah saya di sebelah kanan, yang ada pohon rambutan di depannya. Ini, Iya Kang, belok aja. Singkat cerita, sampailah mereka ini di rumahnya Rama tuh, yang bisa dibilang letaknya itu ada di ujung desa. Sebuah desa yang bernama Desa Badean. Sampai di desa itu Deva gak ngerasa aneh, soalnya di desa kok sepi banget. Beda sama apa yang dia bayangin. Tapi ya udahlah, mereka turun tuh dari mobil travel gitu ya. Terus Rama bawa turun tuh barang-barang. Abis itu Rama bilang ke sopir travel ya, Kang, jemput lagi 2 minggu ya. Setelah itu pergilah tuh mobilnya, ninggalin mereka berdua di depan rumahnya Rama. Nah, pas lagi di halaman depan itu, gak lama, tiba-tiba kedengaran suara langkah kaki dari halaman samping rumah itu. Ternyata muncul nih bro, wanita udah agak tua, rambutnya dikonde, ngebawa bakul sayur kangkung sama cabai yang baru dipetik. Ini namanya Bu Anjani. Warga-warga sekitar biasa manggilnya Mak Jani. Dan di sini yang aneh, ketika ngeliat si Rama, Mak Jani ini kayak yang kaget. Cuma bukan kaget kayak yang udah lama gak ketemu gitu ya, kangen. Ini lebih ke kaget yang, kok lu di sini? Sampai-sampai brak jatuh tuh bakul sayur yang lagi dia bawa. Rama, kamu kenapa ada di desa? Rama pulang bu, kangen sama ibu. Lihat, aku juga bawa Devana. Dia lagi hamil 7 bulan. Mak Jani tegang di situ bro. Mukanya kayak yang khawatir. Di situ Devana ngejulurin tangan gitu kan, pengen salaman. Tapi yang makin aneh di sini, Mak Jani nggak nyambut uluran tangannya si Devana. Dia ini kayak yang kestun gitu bro. Baru pas Rama bilang, Bu, itu Devana mau salaman. Kok malah diem aja? Mak Jani langsung cepet-cepet tuh sambut uluran tangannya Devana. Jadi, kenapa kalian datang? Kapan kalian pulang? Kita baru sampai, Bu. Kok nanya kapan pulang?
Aku kan udah bertahun-tahun nggak pulang karena pandemi. Bahkan waktu bapak meninggal, aku nggak bisa datang. Ibu nggak kangen apa? Aku datang bawa kabar baik loh. Ibu bakal punya cucu. Di sini, bukannya senang, Mak Jani ini kayak yang dahinya mengkerut, tangannya ngepel. Kayak ada yang salah. Ibu kenapa? Cepat pulang. Telepon orang travel yang antar kalian tadi. Cepat. Ya nggak bisa, Bu. Kami udah bilang mau dijemput 2 minggu lagi. Lagian di sini nggak ada sinyal, nggak bisa nelpon. Kalian tidak mengerti. Yang di desa ini saja mau pergi. Kenapa kalian malah datang? Devana ngerasa bingung dan nggak enak di situ. Dia mulai mikir kalau ibu mertuanya ini kayak nggak suka sama dia. Waktu itu matahari mulai terbenam. Dan di sini Mak Jani kayak yang kaget banget sama matahari terbenam itu. Devana cuma ngeliatin aja dengan sementara si Rama sibuk tuh ngeluarin oleh-oleh. Ngeliat gelagat Mak Jani yang aneh, si Devana ini inisiatif nanya gitu kan, Bu, ibu nggak kenapa-napa. Anehnya di sini, ini emak-emak yang tadinya nunduk. Gini kan, dia aja ngenunduk, dia ngedongak gini. Terus ngeliatin Devana dengan tatapan yang rada aneh. Dan dia senyum lebar. Ya, masuklah. Emak berubah pikiran. Kalian berdua boleh menginap di sini. Devana sempet kayak, what the hell man gitu kan. Ngerutin dahi di situ, ini maksud ini apaan sih? Malam harinya, pas semua udah pada tidur, Devana mulai gelisah. Kehamilan dia yang udah mulai gede, bikin dia gerah, bikin dia gak nyaman. Masuk tengah malam, waktu dia hampir aja mau tidur nih. Tiba-tiba dia keganggu nih bro. Sama suara-suara berisik dari luar kamar. Tepatnya dari arah samping rumah. Nggak tahu itu apa. Dia penasaran nih pengen ngecek gitu kan. Tapi takut. Akhirnya ya udahlah dia paksain tuh buat tidur lagi. Walaupun masih agak keganggu sama suara-suara itu. Besok paginya dia ceritalah nih ke suaminya. Soal suara berisik semalam. Semalam tuh aku dengar suara aneh gitu. Kayak ada orang ngomong atau apalah. Oh, mungkin cuma salah denger aja, Neng. Kan kamu biasa hidup di kota. Kalau di sini, suara apapun pasti kedengeran jelas. Devana agak kesel situ karena kesannya Rama ini ngegampangin gitu lah. Ya udahlah, habis itu Devana keluar kamar nih. Niatnya pengen ngebantuin ibu mertuanya itu masak. Dia jalan tuh ke dapur kan, dia ngelihat Mak Jani lagi sibuk tuh sama bahan-bahan buat masak. Dan Devana langsung inisiatif tuh, ngambil ada satu sayuran bayam buat dia potong-potong gitu kan. Tapi respon Mak Jani di sini bener-bener di luar dugaan. Dengan nada yang gak enak dia nanya kayak begini. Kamu ngapain kesini? Aku mau bantu ibu masak. Alah, gak usah. Mak Jani langsung ngerebut daun bayam yang lagi dipegang sama Devana. Kaget banget dong Devana dipelakuin kayak begitu. Padahal niat dia baik bro. Cuma pengen bantuin. Ya udah karena ngerasa sakit hati, Devana langsung balik tuh ke kamar kan sambil kayak mau nangis. Rama yang baru selesai mandi, ngeliat Devana sedih gitu bingung. Kenapa nih sama istrinya? Dia tanyalah tuh. Sayang, kamu kenapa? Ayo pulang aja mas. Ibu nggak suka aku di sini. Ya udah sayang, jangan stres begitu. Kalau kamu stres, nanti janinmu juga ikutan susah. Siang harinya, Devana masih nggak keluar kamar tuh. Dan itu bikin Rama bingung banget. Akhirnya dia mutusin buat ngomong langsung nih sama ibunya. Bu, tolonglah jangan keras-keras sama istriku. Apalagi dia lagi hamil tua begitu. Kapan kalian pulang? Semalam bu. Kan ibu bilang kami boleh nginep. Kok sekarang malah diusir? Kalau aku salah, bilang aja bu. Orang tua aku cuma ada ibu. Kenapa kok ibu kayak benci gitu loh sama aku dan Devana? Kamu gak akan ngerti. Habis ngomong kayak gitu, Mak Jani pergi. Nah di kepalanya si Rama ini udah campur aduk. Ini kenapa mak gue jadi begini? Padahal baru sebentar tuh dia di kampung halaman dan udah bertahun-tahun gak ketemu. Mau dikejar dan ditanyain lagi, tapi Mak Jani udah kelihatan keras banget. Akhirnya Rama mutusin buat balik ke kamar dan ngomong tuh sama Devana. Di kamar, Devana terus-terusan ngerengek tuh.
Aku nggak betah di sini. Ibu tuh galak banget, bentak-bentak. Aku jadi down banget nih. Sabar sayang. Aku juga nggak ngerti kenapa ibu bisa begini. Tapi kita harus sabar dulu ya. Apa aku salah sama ibu? Kenapa tiba-tiba jadi kayak gini sih, A? Sabar sayang. Masuk waktu maghrib, suasana di dalam rumah itu jadi aneh banget. Mak Jani sama Devana kayak saling diem-dieman gitu dari pagi. Rama jadi makin pusing lah ngeliat kondisi istrinya sama ibunya yang lagi bersih tegang kayak begitu. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Devana mau nih keluar kamar. Dan ternyata di meja makan itu udah disediain berbagai makanan lengkap. Dan wanginya itu enak banget. Nah di sini lagi-lagi Devana sebagai menantu berusaha buat ngalah lah. Dia nanya nih ke Mak Jani. Bu, ada yang bisa Devana bantu? Sudah selesai. Duduk saja, makan. Ibu masak makanan sehat buat kamu. Ya udah, akhirnya semuanya makan bareng-bareng tuh. Makan sambil ya ngobrol-ngobrol sedikit sih, tapi nggak yang gimana-gimana gitu. Kelar makan, tiba-tiba pintu depan. Ada yang ngetok pintu itu. Sontak Rama kaget dong. Siapa nih yang namu malam-malam begini? Pergilah si Rama ke pintu depan kan buat ngebukain. Dan pas dibuka, ternyata itu si Junet, temen lamanya Rama. Wah udah langsung pelukan tuh kan, langsung wah seneng banget lah. Mereka berdua ngobrol-ngobrol tuh di teras. Kurang lebih sejam mereka ngobrol-ngobrol, si Junet ngajakin Rama nih buat ngeronda. Dia bilang kan, ayo ngeronda Ram. Hitung-hitung ngusir ngantuk. Kata Rama, ayo deh. Nah, Rama yang gak enakan karena udah terlanjur bilang oke. Akhirnya pamitan nih ke Devana. Untungnya si Devana ngizinin tuh. Ya udah, abis itu Rama sama Junet langsung jalan. Muter-muter kampung dulu, terus terakhir baru ke pos ronda. Malam itu, desanya Rama sepi dan udaranya itu dingin bukan main. Rama sama Junet cuma berduaan aja tuh di pos ronda. Junet mulailah cerita tuh, buat nyairin suasana. Ram, kampung ini tuh lagi gak aman. Setahun ini ada teror. Hah? Teror apa maksudnya? Demit? Shh. Aku belum selesai ngomong. Teror kematian, Ram. Sudah banyak korbannya. Gak terhitung. Berapa nyawa hilang secara misterius. Pas ditemuin, semua jasad mereka itu dalam kondisi yang sama. Dadanya berlubang dan jantungnya hilang. Ngeri banget deh pokoknya. Ngeri banget. Tapi menurutku ya, pasti pelakunya itu sindikat penjual organ manusia, Jun. Kan organ manusia itu bisa dijual dengan harga yang mahal. Apalagi ginjal sama jantung. Wah, ratusan juta itu harganya. Kalau iya seperti apa yang kamu bilang, kenapa polisi nggak bisa ngungkap kasus ini? Rama langsung diem tuh. Dan tiba-tiba dia jadi keinget tentang Mak Jani yang nyuruh dia pulang balik ke kota. Jangan-jangan ada kaitannya sama kasus yang lagi terjadi di desa itu. Dalam hati dia bilang, wah mungkin ibu kayak gitu karena dia khawatir sama keselamatan dia dan Devana. Oh iya Ram, setelah berita ini nyebar di kampung kita, jadi muncul pantangan yang nggak boleh dilanggar. Pantangan apa Jun? Pantangan buka pintu tengah malam. Karena pelaku biasanya bikin suara berisik. Kayak mancing rasa penasaran pemilik rumah. Nah nanti pas pintu atau jendela dibuka, biasanya pelaku bakal langsung masuk dan menghabisi korban. Ngedengar penjelasan Junet, Rama kaget dan khawatir. Dia keinget sama apa yang Devana cerita. Yang pas dia mau tidur, dia ngedengar suara berisik-berisik dari luar. Terakhir, si Junet bilang, mending sekarang kamu pulang aja deh Ram. Kasihan istri kamu ditinggal tidur sendirian di kamar. Mana lagi hamil besar kan? Rama diam sebentar di situ kan. Di satu sisi dia kepikiran sama Devana. Tapi di sisi lain dia juga khawatir nih sama keselamatannya si Junet. Karena ya walaupun si Junet ini udah bisa ngeronda gitu ya, bawa golok, tetep aja bro. Gimana kalau pelakunya tiba-tiba muncul dan nyelakain si Junet? Tapi di situ Junet ngeyakinin Rama kalau dia bakal aman-aman aja di pos ronda. Lagian sebentar lagi dua temennya bakal nyusul nih. Cuma ya emang rada telat.
karena lagi ada urusan. Ya udahlah kan. Singkat cerita, pas udah sampai rumah lagi, itu pintu depan rumah kebuka lebar. Si Rama buru-buru masuk ke dalam, langsung pergi ke kamar buat ngecek keadaannya Devana. Dia gedor-gedor tuh, dar pintu kamar. Dan gak lama, dibuka pintunya dan keluarlah nih seseorang. Mas udah pulang? Wah, Rama langsung lega di situ. Tapi dia keingetan maknya nih. Pas dia jalan masuk, dia nggak ngelihat ada maknya. Sontak Rama pergi nih ke kamar ibunya. Pas sampai, pintu kamar dikunci. Dia ketok-ketok tuh sambil panggil-panggil kan, Bu, Bu. Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Saking paniknya, Rama dobrak itu pintu sampai kebuka. Dan pas pintu dibuka, ternyata kamarnya itu kosong. Tapi jendelanya kebuka lebar. Nggak tahu nih kemana Mak Jani. Dia cari tuh ke seluruh rumah, tapi tetap nggak bisa ditemuin tuh Mak Jani. Akhirnya Rama lari keluar rumah tuh sambil teriak-teriak minta tolong. Tapi nggak ada satupun orang yang muncul. Semuanya kayak nggak mau keluar rumah. Dia pengen gedor tuh pintu tetangga, tapi dia keinget sama ceritanya Junet soal pantangan buka pintu tengah malam. Walaupun Rama nggak begitu ngerti dengan pasti apa maksudnya. Makin bingung lah dia kan mesti nyari kemana lagi. Akhirnya dia mutusin buat balik tuh ke rumah. Dia bilang ke Devana buat kunci semua pintu. Kunci semua jendela rapet-rapet. Karena Rama mau keluar nih nyari ibunya. Tapi belum sempet dia lakuin, Devana tiba-tiba megangin perut sambil meringis-ringis tuh kesakitan. Perutnya kontraksi bro. Di sini Rama langsung panik tuh. Dilema dia, kalau dia tinggalin istrinya, nanti kalau istrinya kenapa-napa gimana di rumah? Sedangkan perutnya lagi sakit. Tapi kalau dia nggak cari ibunya di luar, takutnya ibunya itu jadi korban si pelaku misterius itu. Nah, di tengah-tengah kebingungan itu, tiba-tiba dari luar rumah kedengaran suara aneh. Rama langsung buru-buru tutup semua pintu, pastiin semua pintu dan jendela udah rapet semua. Habis itu, dia duduk di samping Devana. Sambil dia pegangin tuh tangannya kan berusaha buat nenangin istrinya itu. Tenang ya sayang, tarik nafas. Aku di sini kok. Dalam hati Rama doa, berharap supaya emaknya itu baik-baik aja di luar. Dan akhirnya, karena saking capeknya, mereka berdua tidur tuh sambil pelukan. Besok paginya, Rama kebangun tuh gara-gara dengar orang-orang rame lewat depan rumah. Langsunglah dia bangkit dari kasur, dia jalan keluar tuh buru-buru nyari tahu ada apa sih sebenarnya. Ternyata bener bro, di luar itu udah rame sama para warga. Dan di situ ada satu warga yang Rama kenal, namanya Pak Karim. Ditanyalah, Pak, ini ada apaan sih? Nah, Pak Karim bilang, Junet bro. Junet ditemuin tewas, nggak jauh dari pos ronda. Shock lah Rama di situ kan, lemes dia. Secara baru semalam ngeronda bareng, paginya udah meninggal. Dan meninggalnya juga secara mengenaskan lagi, gak nyangka. Temen kecil dia suka main bareng meninggal dengan cara yang kayak gitu. Di situ Rama agak nyesel bro. Aduh kenapa gak gue temenin semalam tuh. Terus dia keinget nih sama ibunya yang masih belum ketemu juga. Dia tanyalah ke Pak Karim. Pak, ibu saya juga hilang semalaman. Saya teriak-teriak minta tolong, tapi nggak ada yang dengar. Waduh, semalaman tidak pulang Nak Rama. Iya Pak, saya nggak tahu beliau di mana. Ya sudah, kita bagi kelompok saja. Sebagian antar dulu jenazahnya Junet ke rumahnya. Sebagian lagi ikut saya cari Mak Jani. Nah, warga yang nyari ini dibagi lagi tuh bro, jadi 3 kelompok. Dan mulailah nih mereka nyari Mak Jani ke seluruh penjuru desa. Mak Jani! Mak Jani! Rama sama warga-warga yang lain pada teriak-teriak tuh, nyariin Mak Jani. Tapi belum ada tanda-tanda kalau beliau mau ketemu. Cuma mereka nggak nyerah. Mereka terus tuh nyari sampai menjelang sore. Akhirnya, Mak Jani ditemuin. Ketemunya tuh di kebun kopi. Dan di situ Mak Jani ditemuin gak sadarin diri, terus badannya penuh sama luka. Rama sama warga-warga yang lain langsung nyamperin ibunya tuh sambil agak panik. Bu, kenapa bisa begini sih bu? Siapa yang nyakitin ibu? Sabar Nak Rama. Yang penting ibumu masih hidup. Luka-lukanya bisa sembuh. Syukurin aja. Ibumu tidak bernasib seperti Junet. Habis itu Rama sama warga-warga yang lain ngebawa Mak Jani itu pulang ke rumah.
Di rumah, Devana langsung nyambut suaminya tuh dan dia lega banget ngeliat suaminya sama mertuanya pulang dengan selamat. Walaupun agak kaget juga tuh ngeliat badannya Mak Jani yang udah luka-luka semua. Mak Jani dibawa tuh ke dalam kamar, terus direbahin di atas kasur. Setelah itu, warga-warga pamit buat pulang. Habis itu Rama sama Devana ngebersihin luka-lukanya Mak Jani tuh sambil nungguin beliau sadar. Untungnya, nggak berapa lama kemudian, beliau buka mata. Alhamdulillah, ibu udah sadar. Neng, mungkin lebih baik kita bawa ibu ke kota. Kamu gak keberatan kan? Tidak, ibu tidak mau. Di situ Mak Jani matanya melotot, mulutnya manyun. Dia gak mau pergi dari kampung itu. Ya udah, akhirnya Rama mutusin buat tetap tinggal di desa. Sekalian berencana buat ngebantuin para warga-warga nyari pelaku yang udah ngebunuh Junet dan ngebuat ibunya jadi kayak gitu. Nggak terasa, udah seminggu tuh mereka tinggal di desa. Dan di suatu malam yang dingin, Devana kebangun nih bro. Karena dia kebelet pengen pipis. Dia coba bangunin suaminya tuh kan. Ram, bangun Ram gitu kan. Tapi Rama nggak bangun-bangun. Jadilah dia keluar kamar tuh sendirian. Tapi pas sampai di lorong, dia ragu-ragu nih. Lorongnya tuh gelap. Cuma ada lampu, itu juga udah remang-remang. Karena udah kebelet banget, mau gak mau dia lawan tuh rasa takutnya. Dia lewatin lorong itu dan masuk kamar mandi. Kelar urusan dia di kamar mandi, keluar nih dia. Pas keluar itu, kaget banget dia bro. Dia lihat di ujung lorong, udah ada yang berdiri. Yang berdiri itu, Mak Jani, pakai gaun putih, rambutnya terurai berantakan, lagi dar. Dan ngebenturin kepalanya ke dinding. Sontak Devana teriak lah. Bu, ibu. Penasaran? Dia jalan pelan-pelan tuh ngedeketin Mak Jani. Dan semakin deket sama Mak Jani, semakin dia ngeri. Devana panggilin terus. Awalnya Mak Jani ini masih terus ngebenturin kepalanya. Sampai tiba-tiba dia diem dan nengok ke arah Devana. Mukanya tuh setengah ketutupan rambut. Dan dia ngeluarin suara kayak orang gimana ya? Orang ngunyah kali. Devana langsung nge-freeze lah di situ kan. Antara khawatir sama Mak Jani, sama mau kabur. Tapi belum sempet dia ngapa-ngapain. Tiba-tiba Mak Jani merangkak di lantai terus kayak cepet banget bergerak ke arah Devana. Sontak Devana panik. Dia mundur tuh sambil teriak. Bu, ibu mau apa? Karena ketakutan setengah mati, Devana lari balik tuh ke kamar mandi. Dia masuk, dia tutup pintunya kenceng-kenceng, dia kunci. Dia terus nangis tuh ketakutan sambil begini aja tuh, ketakutan gemeteran. Anehnya, gak lama kemudian, di luar sunyi tuh. Gak kedengeran suara apa-apa lagi. Tapi karena udah saking takutnya, dia gak berani keluar kamar. Sampai akhirnya dia ketiduran tuh di kamar mandi. Besok paginya pas bangun, wah itu kepalanya Devana pusing banget karena tidurnya nggak bener gitu kan. Di luar nggak kedengeran suara apa-apa. Devana buka lah tuh pintu kamar mandi. Cas. Dan ternyata udah nggak ada siapa-siapa. Langsung aja tuh dia jalan cepet ke kamar. Masuk ke kamar, di situ Rama masih tidur. Tapi Devana sengaja nggak bangunin. Dia nggak mau cerita apa-apa dulu nih ke suaminya. Dalam hati, Devana berencana buat nyari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi sama Mak Jani. Malam berikutnya, itu bulan purnama. Dan Devana sengaja tuh gak tidur. Dia duduk aja tuh di kursi kan sambil nungguin tengah malam. Sedangkan Rama, dia izin keluar sebentar katanya. Walaupun udah dilarang nih sama Devana. Tapi Rama tetap kekeh mau keluar. Ya udah kan. Pas lagi nunggu kayak begitu, bener aja. Ada suara ribut-ribut nih di luar. Devana turun tuh dari kasur pelan-pelan, ngendap-ngendap keluar kamar sambil ngintip. Dan di situ nggak sengaja dia ngeliat Mak Jani dari belakang bro. Nah Mak Jani ini jalannya aneh, kakinya tuh kayak diseret. Dia pergi tuh keluar rumah. Karena penasaran banget, diem-diem Devana ikuti tuh Mak Jani dari belakang, pelan-pelan tuh supaya nggak ketahuan. Nah setelah diikutin lumayan jauh, ternyata Mak Jani ini jalan ke salah satu rumah warga yang ada di ujung desa juga, yang katanya tinggal sendirian. Pas sampai di sana, Devana ngumpet tuh di balik pagar tanaman. Dari situ dia ngeliat Mak Jani kan, apa nih yang mau dilakuin? Mak Jani di situ kayak ngegaruk-garuk temboknya itu, tret, pakai kuku. Terus nggak lama, nggak tahu ini manusia apa bukan, dia panjat itu tembok bro. Udah kayak cecak. Nggak lama kemudian pintu depan rumah itu kebuka dan keluarlah satu nenek-nenek yang kayak kebingungan karena nggak denger suara-suara dari luar rumahnya. Devana yang lagi ngumpet
cuma bisa ngeliatin nih. Dan pas si nenek udah keluar, Mak Jani yang lagi merayap di dinding langsung loncat ke depan nenek itu, siap-siap buat nerkam beliau. Sontak nenek itu teriak, Tolong! "Ibu, hentikan semuanya, Bu." Ternyata Rama diam-diam ngikutin Devana dari tadi. Abis itu Rama maju nih pelan-pelan, berusaha buat ngedeketin ibunya. Sontak Mak Jani nengok dan ngeliat Rama. Dan pas ngeliat anaknya itu, matanya langsung berubah tuh jadi hitam semua. Mukanya pucet dan urat-urat mukanya itu pada keluar semua. Di sini Mak Jani udah jelas bukan Mak Jani lagi. Tapi di sini dia kayak yang nahan gitu buat nggak nyerang. Dan pas lagi kayak gitu, Rama langsung ngedeket dan nyelamatin si nenek. Untungnya di momen kayak gitu pas banget ada anak muda lagi ngeronda lewat tuh. Di tengah-tengah Mak Jani yang lagi kayak mengerang-ngerang gak bisa bergerak gitu, nenek itu dibawa masuk ke dalam rumah, dikunci pintunya tuh. Rama terus nyuruh pemuda yang ronda tadi itu buat manggil ustadz. Gak pakai lama, cabutlah pemuda itu kan, mau manggilin ada satu ustadz muda gitu ya, baru pindah ke desa itu, namanya Ustadz Ramzi. Untungnya rumah beliau deket. Dan juga karena ngedenger keributan itu, warga-warga langsung pada datang tuh dan ngebantuin megangin Mak Jani yang udah mulai ngamuk-ngamuk nih sekarang. Dan itu susah banget bro, karena Mak Jani ini kekuatannya kayak berkali-kali lipat. Gak lama kemudian Ustadz Ramzi datang nih. Untungnya beliau belum tidur tuh. Dan ngelihat Mak Jani yang udah ngamuk-ngamuk, berontak-berontak, dia teriak, "Pegangin terus mas, jangan dilepas." Terus si Ustadz ini mulai bacalah doa-doa pengusir jin. Dan dibacain kayak gitu. Wah, ini Mak Jani langsung teriak-teriak kepanasan. Panas, stop. Suara teriakan Mak Jani yang melengking tuh bro. Bikin kuping semua orang tuh sakit. Ngebuat semua yang ada di situ cuma bisa diem aja tuh ngelihat Mak Jani lagi diobatin sama Ustadz. Setelah lumayan lama, akhirnya Mak Jani mulai melemah nih bro. Sampai akhirnya dia pingsan. Habis itu Rama minta warga buat bawa Mak Jani pulang ke rumahnya. Dan pas sampai di rumah lagi, Rama penasaran banget nih bro. Dia tanyalah ke Ustadz Ramzi, "Ustadz, apa yang sebenarnya terjadi sama ibu saya?" Menurut yang saya lihat, di dalam tubuh ibu kamu ini ada sosok lelembut yang menguasai dirinya. Jin. Jin yang didapatkan dari ritual puluhan tahun yang lalu. Maksud Ustadz, ritual kayak apa? Jadi, demi dapat kekayaan yang banyak dalam waktu singkat, Pak Kuswono, ayahnya Rama, itu dulu memuja jin bro. Dan sebagai istri, Mak Jani mendukung penuh tuh suaminya. Mak Jani rela dijadiin wadah bagi jin itu. Dan setiap malam tertentu, Pak Kuswono ini mesti nyediain jantung sapi sama darah segar buat persembahan. Nah dulu, sewaktu Pak Kuswono ini masih hidup, keluarga mereka ini jadi keluarga yang terpandang bro. Uang banyak, kaya raya lah gitu, dan mereka ini disegani sama orang. Tapi, keluarganya Pak Kuswono ini bisa dibilang zolim sama warga-warga kecil. Dan itu ngebuat warga-warga jadi gak suka sama mereka. Cuma, karena kekuatan yang dipunya sama Pak Kuswono, warga-warga gak ada yang berani tuh bro. Semua pasti hormat di depannya Pak Kuswono. Sedangkan Mak Jani sendiri dia gak peduli lah sama omongan orang. Selama hidupnya makmur, hidupnya sentosa, banyak duit, bodo amat. Toh semua yang dia mau itu selalu terpenuhi. Gak perlu susah-susah payah. Tapi beberapa tahun kemudian, setelah Pak Kuswono meninggal karena sakit yang cukup misterius, gak ada lagi tuh bro yang ngasih persembahan buat jin itu. Dan jin itu marah. Nggak terima dia. Pelan-pelan badannya Mak Jani yang sebagai wadah itu makin susah buat dikendaliin. Puncaknya setahun lalu tuh, setiap malam purnama, badannya Mak Jani pasti jadi nggak bisa dikontrol. Kayak kesadarannya tuh diambil alih sama jin itu. Dan itulah yang ngebuat dia keluar malam-malam nyari mangsa. Sebelumnya, korban-korban Mak Jani itu ya paling hewan-hewan ternak. Tapi makin kesini, itu malah makin brutal bro. Bukan hanya hewan ternak aja, tapi warga pun jadi korban. Itulah alasan kenapa Mak Jani ngusir si Devana sama Rama. Dia nggak mau kalau anaknya itu nanti jadi korban. Dulu waktu muda bisa dibilang Mak Jani itu hidupnya lumayan susah bro. Buat makan aja setengah mati. Belum lagi Mak Jani itu dibully, dihina, diejek sama orang-orang sekitar tuh. Dan semua itu akhirnya jadi motivasi yang kuat buat dia sama suaminya menempuh jalan yang gak bener itu.
Nah, cerita dari si Ustadz itu ternyata sampailah ke kuping beberapa warga yang lagi nongkrong di depan tuh. Dan mereka semua langsung panas, langsung marah. Kurang ajar. Berapa banyak korban jatuh gara-gara mereka? Tak bisa didiamkan ini. Harus ada tindakan. Apa kita habisi saja? Bakar sekalian. Supaya tidak jadi ancaman lagi. Setuju. Warga-warga ini langsung bergerak tuh ke arah Mak Jani yang masih pingsan. Tapi untungnya Ustadz Ramzi langsung nahan mereka. Bapak-bapak, tenang dulu. Mak Jani ini juga korban, bukan pelaku utamanya. Korban gimana? Dia yang bikin semua ini kacau, Ustadz. Tenang dulu, kita cari jalan keluar yang lebih bijak. Tapi warga masih emosi. Mereka nggak mau teror di desa ini terus berlanjut. Ustadz Ramzi akhirnya janji buat ngeluarin jin yang ada di dalam tubuhnya Mak Jani. Ya udahlah, akhirnya warga yang masih marah itu berhasil ditenangin dan mereka mau bantu nih, doain. Nah, pas lagi ngedoain itu, tiba-tiba Mak Jani yang tadinya pingsan mulai berontak-berontak lagi tuh. Sontak para warga langsung berusaha buat nahan tubuhnya dia. Mak Jani teriak-teriak tuh, pakai suara yang bukan suara manusia, bro. Matanya melotot, badannya berontak-berontak. Warga sampai harus pegangan kuat-kuat tuh supaya dia nggak kabur. Ngelihat keadaan yang udah mulai nggak kondusif lagi, Ustadz Ramzi manggil Rama. Dia bilang, saya butuh ngomong sebentar. Mereka pun pergi nih ke kamar belakang, mutusin buat ngobrol. Sebelum pergi, Rama pesan ke istrinya tuh Devana supaya tetap di kamar, jangan keluar apapun yang terjadi. Di kamar belakang, Ustadz Ramzi ngejelasin kalau jin yang ada di tubuhnya Mak Jani itu udah menyatu terlalu dalam. Kalau dipaksa keluar, kemungkinan besar Mak Jani ini bakal meninggal. Dan hidupnya sekarang itu bisa dibilang bergantung ke energi negatif dari jin itu. Dan jin ini bukan jin baik, bro. Jin yang termasuk kuat dan jahat. Dan dia nggak akan pergi sebelum Mak Jani itu mati. Pusing lah di sini kan. Dilema parah nih. Ustadz Ramzi harus mikir gimana cara terbaik buat ngatasin masalah ini tanpa adanya korban jiwa. Apa nggak ada cara lain, Ustadz? Maaf Mas Rama, ini satu-satunya cara. Kita harus cepat putuskan. Kalau enggak, makin banyak orang yang bakal jadi korban. Warga sudah mulai kehabisan tenaga buat nahan Mak Jani. Baik Ustadz, kalau itu memang satu-satunya jalan, saya ikhlas. Apapun yang terjadi sama ibu, insya Allah saya ikhlas. Kalau begitu, kita lakukan sekarang. Semoga Allah memudahkan semuanya. Mereka keluar dari kamar. Di ruang tengah, badannya Mak Jani udah dibaringin tuh dan diikat tangan sama kakinya. Ustadz Ramzi minta ke semua orang buat ambil wudhu dan sama-sama baca surah Al-Jin. Nah, waktu ayat-ayat suci itu mulai dilantunin, Mak Jani langsung teriak-teriak. Badannya berontak-berontak tuh berusaha ngelepasin diri. Sampai-sampai tali yang ngiket tangan sama kakinya itu mau lepas gara-gara saking kuatnya dia berontak. Dan dari mulutnya tiba-tiba keluar darah warna hitam pekat dan itu bau banget. Dan mukanya Mak Jani di situ berubah sambil dia meraung-raung tuh. Wow. Ustadz Ramzi percikin air yang udah didoain tuh tas ke badannya Mak Jani. Dan setiap kali dipercikin, Mak Jani ini pasti selalu meraung kesakitan. Dan dari badannya Mak Jani keluar asap tuh kayak kebakar. Devana cuma bisa ngintip dari balik pintu. Badannya gemeteran. Mertuanya yang selama ini dia hormati sekarang kelihatan beda, bukan manusia lagi. Setelah darah hitam itu berhenti keluar dari mulutnya Mak Jani, di situ Mak Jani langsung lemes. Tapi dia masih bergerak tuh kayak pelan-pelan gitu, kayak ayat-ayat suci terus dilantunin tuh sampai akhirnya Mak Jani berhenti bergerak. Kulitnya dia yang tadinya kenceng dan seger sekarang mendadak jadi mengkerut, jadi kering. Mukanya pucet tapi pelan-pelan doi buka mata. Dan di kondisi yang bisa dibilang kayak sakaratul maut, Mak Jani bilang, Rama, maafkan ibu. Aku ikhlas bu. Aku maafin semuanya. Ikuti Rama bu. Ucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah.
wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan kepergian Mak Jani, teror di Desa Badian akhirnya selesai. Warga yang tadinya hidup ketakutan sekarang udah bisa hidup damai. Dari kejadian ini, mereka semua belajar bahwa keserakahan dan nafsu dunia itu cuma bawa penderitaan doang. Harta yang didapat lewat jalan yang salah itu nggak pernah bawa kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Itulah pesan dari sang penulis. Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, alright? Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue, Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.